Boleh katakan bersama saya, haleluya. Haleluya. Orang keras di belakang belum ada suara. Kita sendiri. Katakan bersama-sama, haleluya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Saya percaya oleh karena anugerah Tuhan kita ada pada malam hari ini dalam rangka merayakan Natal bersama dengan jemaat GPDI Banjaran. Dan saya percaya bahwa malam hari ini semua ada sukacita, amin. Coba angkat tangan yang tidak ada sukacita. Wow, repot. Coba angkat tangan yang tidak punya duit. Oh, berarti semua ada. Tuhan. Semua seperti orang maju sebentar bawa emas, kemenyan dan mur. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sungguh anugerah Tuhan bagi kita semua. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu untuk kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita tidak terus melihat Natal itu sebagai berkat saja. Kita harus melihat Natal itu bagian dari introspeksi hidup kita. Sehingga hari demi hari, Natal yang kemarin tidak sama dengan Natal ini. Natal hari ini tidak sama dengan Natal tahun depan. Artinya, hidup kita ada progres. Hidup kita itu bertambah-tambah. Ingat, Yesus tidak baik terus, tetapi dia bertambah-tambah. Seperti itulah kekristenan kita. Kita harus bertambah-tambah kuat. Kita harus bertambah-tambah iman. Kepercayaan kita semakin bertambah-tambah. Sehingga saya dan saudara dalam menjalani hidup, apapun persoalan yang akan kita hadapi nanti, itu tidak akan menggetarkan kita, amin. Itu tidak akan membuat saya dan saudara goyah. Tetapi pengiringan kita kepada Tuhan terus bertambah-tambah. Semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berharap berdirinya saya di tempat ini tidak menambah terang ruangan ini, sebab memang ini agak sedikit mempengaruhi ruangan, ya. Nah, Bapak Ibu, saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang sudah mempercayakan saya di kesempatan ini menyampaikan renungan Natal bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya terus berdoa supaya tema kita ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semua. Tidak hanya sekedar tema, tetapi benar-benar teraplikasi dalam hidup saya dan saudara. Memang gampang. Kata Immanuel ini, jika Bapak Ibu perhatikan, itu kalimat yang atau Allah beserta dengan kita, Allah menyertai kita, itu sangat familiar dalam kalangan Kristen. Di mana-mana kita bisa jumpai kalimat ini. Bahkan keluarga Kristiani seringkali menulis kalimat ini barangkali di status kita, di WA, di story, atau saya pernah melihat ada orang-orang Kristen melukisnya di sebuah batu dan digantung di dinding-dinding. Karena apa? Memang ini memiliki makna yang besar, memiliki makna yang luar biasa. Dan saya perhatikan bahwa di antara kalangan Kristen pun seringkali kata ini dipakai untuk dijadikan sebuah nama. Ada di sini namanya Immanuel, ada, atau Noel. Jemaat kami namanya Noel atau Manuel. Ya, sehingga ini bisa divariasi dengan nama yang, kalau Immanuel itu namanya laki-laki. Tinggal ditambah Immanuelah jadi perempuan, atau ditambah Immanueli sah-sah saja, ya, bermacam-macam. Tapi Bapak Ibu, kenapa ayat ini sangat digemari, bahkan sangat mudah diingat di kalangan kita orang-orang percaya? Karena ini mengandung berkat yang besar. Haleluya. Kata ini bukannya sekedar ketika malaikat datang kepada Yusuf, karena Yusuf seperti kehilangan sesuatu,
Karena ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Yusuf mau menceraikan Maria diam-diam. Tentu kalimat ini sebelum saya dan saudara alami, pertama-tama harus dialami oleh Yusuf dan Maria. Mari kita baca ayat firman Tuhan atau ayat pokok kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-1, supaya kita bisa melihat secara lengkap. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-18. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu bisa perhatikan demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Saya coba melihat referensi dalam terjemahan Alkitab lain, dikatakan begini: inilah fakta tentang kelahiran Kristus. Bapak Ibu, kelahiran Kristus adalah sebuah fakta hidup. Juga kalau kita bicara tentang sejarah, bicara tentang histori, ini juga menjadi fakta histori. Ya. Jadi kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat yang terus. Karena Yesus suaminya seorang yang tulus hati, haleluya, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ini suami yang ideal. Kalau istri-istri mendapat suami seperti ini, mantap pokoknya. Haleluya. Dan kami semua suami-suami berjuang untuk seperti ini. Haleluya. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini problem. Terus, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ini ayat pokok kita, ayat 23. Sesungguhnya Maria atau anak darah, dalam terjemahan Alkitab lain dikatakan anak gadis, anak perawan, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Boleh katakan sama-sama, Allah menyertai kita. Bapak Ibu, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan membaca ayat-ayat ini, kita diberikan konfirmasi sama Tuhan bahwa Allah berkenan hadir dalam kehidupan manusia secara pribadi. Ini hebatnya Immanuel. Dia hadir dan berkenan berinteraksi dengan kita. Artinya ngobrol, bincang dengan kita. Ini dibuktikan ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tidak lagi ada tembok pemisah, tidak lagi ada jarak. Itu menunjukkan sesuai dengan firman Tuhan yang memisahkan manusia dengan Allah itu adalah dosa. Tetapi dia hadir dan menjembatani itu, supaya kita bisa berinteraksi dengan Kristus, dengan Allah. Sehingga kata Immanuel ini, saya belajar, kata Immanuel ini memiliki arti, memiliki dua kata. Immanu sama El. El bentuk tunggal dari Elohim. Sedangkan Immanu itu diam. Kalimat yang saya sangat memberkati saya adalah bukan hanya sekedar menyertai Bapak Ibu. Diam, bahkan bersembunyi, bersama-sama. Ini hebatnya Tuhan kita. Dia berjalan bersama
Dia diam di setiap hati saya dan saudara. Ketika kita memberi hati menerima Dia di palungan hati saya dan saudara, Dia siap tinggal di hati kita. Amin. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah baitnya, tempat kediamannya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ketika Immanuel datang, ya, Dia datang kepada saya dan saudara dan menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Dia yang tidak terhampiri. Siapa yang bisa menghampiri Tuhan? Dalam Alkitab, kalau kita baca dan belajar Alkitab, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghampiri Dia. Ada Musa namanya, ketika dia di Gunung Sinai, dia hanya bisa melihat punggungnya Bapa di surga. Nggak bisa, dia harus menjaga jarak. Bahkan ketika Elohim datang, Tuhan datang di Gunung Sinai, Tuhan peringatkan baik-baik, kamu harus menjaga batas. Tidak ada boleh seorang pun yang melanggar batas yang telah ditentukan. Karena apa? Kalau mereka melanggar batas itu, mereka mati. Bahkan ketika Tuhan datang dan mulai berfirman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung untuk disembah, hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bapak Ibu, diiringi oleh gemuruh dahsyat, dan orang-orang Israel pun takut dan mereka berkata begini, hei Musa, biar Tuhan saja yang bicara denganmu dan engkau yang sampaikan kepada kami. Jangan Allah yang datang, karena kalau Allah yang datang nanti kami mati. Bapak Ibu sudah jumpai dari dalam Keluaran pasal 20. Dia tidak terhampiri, tetapi ketika dia datang sebagai Immanuel, Bapak Ibu, Allah yang tak terhampiri, Allah yang tidak tersentuh. Kenapa? Sebab manusia telah kehilangan kemuliaan, sehingga dosa yang telah menjadi penghalang manusia bertemu dengan yang mulia, Tuhan Yesus. Tetapi kedatangannya Dia di bumi itu berarti menyelesaikan semua persoalan dosa. Perhatikan baik ayat-ayat sebelumnya, ayat 22, minta tolong. Perhatikan Bapak Ibu, maaf 21. Dikatakan begini, Sang Immanuel itu, Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak Ibu, dosa yang telah membuat seluruh tatanan Tuhan hancur. Dosa yang telah membuat suami istri hancur. Dosa yang telah membuat satu dengan yang lain tidak rukun. Dosa yang telah membuat semua berantakan. Tapi Bapak Ibu, syukur, dan ini anugerah besar yang kita dapat ketika Dia datang kepada manusia yang penuh kelemahan, termasuk saya dan saudara. Dia menjembatani dan Dia berkata, Dia menyelamatkan kita dari dosa. Haleluya. Hanya dalam Yohanes pasal yang ke-1 dan seterusnya, kita bisa membaca di sana, Dia datang kepada milik kepunyaannya, dan milik kepunyaannya tidak menerimanya. Berbahagialah kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan Immanuel. Dia mengaruniakan anaknya, putranya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya. Saya percaya kita yang duduk pada malam hari ini, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Bapak Ibu, jangan ganti berkat ini dengan hal-hal yang lain. Jangan jual berkat besar ini hanya karena semangkuk kacang merah. Jangan jual berkat yang kekal ini hanya gara-gara ketika Mas Bambang datang. Maaf kalau ada Mas Bambang. Saya punya emas 5 kilo.
Dan ternyata ada Mas Stefanus yang itu setia gitu ya. Setia takut Tuhan, beston gak pernah absen. Kita abaikan si Mas Stefanus yang takut akan Tuhan. Kita gadai iman kita. Haleluya. Berkat kekal jangan ganti dengan yang lain. Oh haleluya. Berkat kekal jangan ganti dengan yang lain. Dia datang berkorban mengambil rupa sebagai hamba dalam kitab Filipi pasal 3. Dia datang sebagai hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Dia setia. Bapak Ibu, masa kita tidak mau setia? Anak-anak muda setia, amin. Belum ada yang jawab orang tua. Ini anak-anak muda, doktrin. Ya. Anak-anak muda, amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar Alkitab bahwa Immanuel adalah anugerah besar. Ya, ketika kita mendapat Immanuel dan berjumpa dengan Dia, ini merupakan kehormatan yang luar biasa. Sebab di balik Immanuel itu ada berkat. Artinya Tuhan berkenan menghampiri saya dan saudara. Tuhan berkenan ada pada ruang yang terbatas. Kita ada di ruang yang terbatas, sedangkan Dia ada pada ruang yang tidak terbatas. Oleh sebab itu kita atau saudara-saudara kita dalam pemahaman mereka menyebut Dia Maha. Kita pun orang Kristen menyebut Dia Maha segalanya. Dia Maha adil, Maha kasih. Artinya tidak terbatas. Tuhan itu, tetapi yang hadir di tempat yang terbatas. Saya terbatas, saudara-saudara terbatas, tapi Dia hadir sebagai Immanuel. Dia diam, Dia bersembunyi, bahkan Dia berjalan bersama dengan kita. Bukankah itu anugerah besar? Menghargai anugerah besar, Tuhan menghendaki hal yang demikian. Amin. Nah, Bapak Ibu, kemudian juga Dia hadir dalam ruang di mana saya punya pergumulan. Ini hebat. Tidak ada di antara kita yang tidak punya pergumulan hari ini. Semua kita pasti punya pergumulan, amin. Semua tidak ada. Mungkin saudara berkata, ya saya semua segalanya sudah terpenuhi, tapi pasti ada pergumulan. Nah, Tuhan datang pada setiap pergumulan hidup kita semua. Dan kita harus mengaminkan ini. Namun Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya bagikan kepada kita. Seringkali sebagai orang-orang percaya yang mempercayai Dia menyertai kita, tapi tidak mengalami penyertaan Tuhan yang kita sebut penyertaan yang sempurna. Ya, ada beberapa alasan kenapa seseorang gagal menikmati berkat ini. Satu, karena dia gagal paham tentang kata ini. Ya, karena yang pertama, ada banyak orang yang menuntut Allah menyatakan diri sesuai atau seperti yang mereka kehendaki. Bapak Ibu, saya memberikan contoh. Ketika berita itu datang kepada Herodes, ya, melalui orang-orang Majus, mereka bertanya di manakah raja yang baru lahir itu. Bapak Ibu, sebelum mereka datang kepada Herodes, ketika mereka datang kepada Herodes berkata begini kepada ahli-ahli Taurat. Mereka adalah ahli-ahli kitab yang tahu persis di mana Mesias akan dilahirkan. Sehingga dia berkata, pergi teliti di mana Mesias akan dilahirkan, di mana Immanuel akan lahir. Bapak Ibu, ahli-ahli Taurat dan para ahli-ahli kitab ini menyelidiki di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka jumpai memang dalam catatan-catatan dalam PL. Mereka jumpai pasti dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1. Sebab di sana dikatakan, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaumnya, bagimu akan bangkit seorang yang akan memerintah. Konsep mereka adalah Mesias. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah para ahli Taurat dan Herodes menerima Dia sebagai Immanuel? Tidak. Karena apa? Yang mereka pahami, Mesias itu datang dengan segala kemewahan. Mesias datang dengan segala atribut-atribut. Dia adalah raja. Mereka tidak pernah berpikir kalau Mesias itu lahir
di kandang yatim. Penolakan mereka terhadap Immanuel adalah karena mereka gagal memahami rencana Tuhan. Herodes masa para ahli Taurat, orang-orang Yerusalem terkejut, masa raja lahir di kandang ini. Paling tidak dia datang berkarpet merah, jalan disambut oleh warga Hosana sama seperti ketika dia masuk di Yerusalem. Tidak. Penolakan mereka terhadap Immanuel oleh karena mereka tidak bisa menerima dan mengerti karena tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Bapak Ibu, seringkali Tuhan datang dalam penyertaan kita. Dia izinkan proses yang ada berat. Haleluya. Oke, saya kasih contoh. Dalam perjanjian lama, Immanuel ini pun sudah dikenal. Bahkan dia sudah menyertai orang-orang percaya mulai Abraham dan seterusnya, bahkan umat-umat. Bapak Ibu tentu membaca tentang kisah Yusuf, bukan Yusuf Lim yang ada di sini. Karena Yusuf Lim yang ada pada hari ini, kalau tidak lupa dia sedang berulang tahun. Jadi sebentar kita bagi-bagi berkat sekali. Bapak Ibu ingat Yusuf? Saya mendapati di dalam Alkitab bahwa Yusuf ini disertai Tuhan. Dia hidup dalam penyertaan Tuhan. Tetapi perhatikan perjalanan imannya. Bagi saya, Yusuf yang masih muda kemudian disolimi sama kakak adiknya, kemudian dijual sama kakak adiknya, kemudian dijual lagi melalui orang Midian sampai ke Potifar. Kemudian di rumah Potifar dia digoda oleh Cipo, ya, tante Potifar maksudnya. Kemudian karena si Potifar tidak mau, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, firman Tuhan berkata Yusuf disertai Tuhan. No. Bukankah yang saya pahami selama ini, kalau Tuhan serta saya, semua baik-baik saja? Betul? Yang saya pahami, kalau Tuhan serta saya, semua jalan rata dan tidak ada halangan sama sekali. Itu yang kita pahami. Sehingga ketika jawaban itu tidak datang, kita kecewa. Kita berkata, Tuhan, bukankah ada Immanuel? Kenapa yang saya hadapi tidak seperti yang saya harapkan? Kami di Tambak, saya melayani di Kecamatan Tambak. Bapak Ibu, tempat ibadah kami itu sudah berapa kali pindah. Pertama kali di belakang pasar sudah sekian, karena sejak rapi kami sudah sekitar 20 tahunan. Nyaman, tidak ada gangguan. Semua warga sudah tahu kalau ada ibadah. Sehingga ketika Natal seperti ini, kami bisa pesan keratak seperti orang yang mau hajatan begitu, kemudian sewa satu sistem yang menggelegar seperti yang di kondangan itu, Bapak Ibu tahu. Itu kami lakukan bertahun-tahun lamanya. Kemudian Bapak Ibu tahu bahwa tanah itu akan dipakai pemerintah karena itu memang tanah pemerintah. Akhirnya kami difasilitasi oleh pemerintah kecamatan ada di aula kecamatan. Bapak Ibu memang secara roh kami sudah berdoa begitu lama. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Tetapi kan mesti kok Tuhan begini. Bukankah kami membela pelayan? Bukan kami hidup dalam pelayan kasih laluan tempat yang tidak ada di musik orang. Ketika di aula kecamatan, beberapa kali kami berkesempatan mengadakan Natal yang cukup ya berkesan. Tetapi kemudian di kanan kiri mulai ada suara-suara yang mengganggu. Itu kan punya pemerintah. Ya, ada orang yang tidak rela, tidak ikhlas kalau hanya dipakai oleh satu golongan, diusik dan lain sebagainya. Bukankah kami melayani Tuhan? Kemudian kami di tempat yang baru sekarang, karena waktu itu ketika kami bangun tempat ibadah, Bapak Ibu tahu, kami didatangi oleh RT Kardus dan dibawa ke desa di sana tahun 2012. Bapak Ibu, kawan batin ini berkata, Tuhan,
Bukankah kami hamba-Mu? Bukankah Engkau menyertai kami? Bapak Ibu, seringkali kita salah memahami tentang kata Immanuel. Saya pikir kalau saya jadi Yusuf mau berkata, Tuhan, nah ini keputusanku, saya tidak akan sama Maria. Tuhan, jangan halangi saya, ini masalah harga diri. Malaikat, janganlah begitu. Itu Maria, tidak. Saya pikir bukan hanya Yusuf yang mengalami hal itu, Maria pun sama. Tuhan, kalau ini terjadi, bagaimana saya akan tampil ke orang-orang? Apa kata mereka? Ini tidak gampang untuk memahami kata Immanuel dalam proses hidup kita, Bapak Ibu. Tetapi yang satu hal yang saya percayai, proses seperti apapun yang Tuhan izinkan, ada pada satu kesimpulan bahwa Dia akan menyelamatkan kita, men. Ketika Yusuf dia tahu siap jalannya, saya tidak pernah membaca satu ayat pun yang berkata Yusuf berkata kepada Tuhan, cukup sudah. Ketika dia di penjara dan dia tidak diingat oleh juru minuman, karena waktu itu ada pegawai-pegawai raja yang bermimpi. Kemudian yang satu ketika ditafsirkan mimpinya digantung, kemudian yang satu juru minuman ditafsirkan mimpinya sama Yusuf, kemudian dikembalikan jabatannya oleh raja. Ayat itu berkata begini, tapi tidaklah Yusuf diingatnya. Bapak Ibu, dalam hal ini pun saya mau tanya, ketika kita sudah melakukan kebaikan bagi orang lain, terus orang lain tidak ingat kita, masa? Nah, kira-kira kata yang mungkin seringkali nggak gampang memahami ayat ini. Maria tentu di dalam hatinya. Oleh sebab itu memang kita tidak bisa selami apa yang menjadi kemauan Maria, karena Maria selalu menyimpannya dalam hati. Itu memang tipe Maria. Makanya ibu-ibu di sini kalau ada persoalan, simpan di hati. Aman. Haleluya. Ya, aman. Jangan keluar di sini. Aku ambil suami naik tangan begini ya. Nggak gampang memahami kata itu. Karena bahwa kita gagal memahami Immanuel. Sebab yang kita pikir bahwa kalau ada Immanuel, semua baik-baik saja. Bukan begitu Bapak Ibu. Ya, bukan begitu. Yusuf tidak baik-baik saja. Ketika firman Tuhan berkata begini, mereka sudah di rumah, bukan lagi di kandang. Tapi kemudian datang lagi firman, Yusuf, ambil anak itu, lari ke Mesir. Sebab si Herodes merencanakan pembunuhan terhadap bayi-bayi. Bapak Ibu, tidak gampang. Memang Mesir hanya sejauh Banjaran Tegal. Kalau sekarang mudah kita naik mobil sampai. Pergi ke Mesir itu perjalanan yang jauh, membawa Maria dan anak-anak. Tidak gampang proses Immanuel. Haleluya. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa keberhasilan mereka melewati semua proses, saya dan saudara menikmati berkat itu. Haleluya. Saya dan saudara menikmati berkat itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kenapa seringkali kita tidak mengalami Immanuel? Karena kita semua, atau kadang-kadang saya, Bapak Ibu ya, saya mau Tuhan melakukan sesuatu melalui atau sesuai dengan cara saya. Bapak Ibu, saya tahu bahwa kita diberikan hikmat untuk keluar dari setiap solusi dan persoalan hidup. Tapi seringkali cara kita tidak tepat untuk keluar dari persoalan-persoalan hidup. Amin. Tidak tepat dan justru akan membawa masalah. Itu yang seringkali saya hadapi dan saudara. Ya. Jadi kita berpikir kalau Allah menyertai saya, itu sesuai dengan cara yang saya inginkan. Saya sama istri kadang-kadang sampai tengah malam membalas WA jemaat, ibu, bapak, terus gimana karepku kayak kue, gitu ya. Karepku kayak kue.
Itu bahasa Yunani, Tante Yuni. Mau saya kayak gini, tapi Bapak Ibu, maunya Tuhan berbeda. Haleluya. Maunya Tuhan seringkali berbeda dengan saya. Dalam kenyataannya Bapak Ibu, banyak dari kita yang kadang tidak mendapat jawaban atas setiap pergumulan kita. Amin. Banyak. Misalnya, berapa kali Bapak Ibu berdoa dalam nama Yesus, sakit saya disembuhkan? Oke, mungkin banyak kali kita berdoa. Pak Pendeta, banyak kali juga Tuhan jawab. Amin. Tapi faktanya, seringkali kita berdoa tidak dijawab dan tidak disembuhkan. Kenapa Bapak Ibu? Seringkali di dalamnya Tuhan mengajar kita untuk disiplin, mengajar kita untuk menghargai hidup, mengajar kita untuk hati-hati. Sebab hati-hati itu pun konsep Alkitab. Tuhan mengajar kita untuk bisa mawas diri. Banyak anak-anak muda kenapa selalu diperingatkan lewat firman Tuhan? Ma, saya kan pingin dia, hendak kamu berdoa. Langsung Tuhan jawab lain. Amin. Nah ya. Tapi Bapak Ibu lain. Tetapi yang saya percaya, ketika kita menyerah kepada kehendak Tuhan, firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan berdamai sejahtera. Haleluya. Kalau Yusuf dan Maria tidak manut Tuhan, kalau Yusuf di perjanjian lama dalam kitab Kejadian tidak manut Tuhan, dia tidak menjadi perdana menteri. Tuhan tidak pernah mereka-reka yang jahat terhadap saya dan saudara. Dia pasti mengentar kita kepada kemuliaan bersama Bapa surga. Haleluya. Selalu saya ingatkan kepada jemaat, di dunia ini kita terus mengalami pergumulan, tidak berhenti, tidak akan berhenti. Ketika kita menutup mata baru berhenti. Tetapi Bapak Ibu yakin, ini tidak boleh diabaikan, bahwa Dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Natal bicara tentang keselamatan. Hal yang lain ditambahkan. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Pesan Natal pada tahun hari ini, yuk kita setia. Mari kita belajar taat. Mari kita belajar memahami kehendak Tuhan. Mari kita mencari perkenan Tuhan. Saya percaya Immanuel ini hidup di setiap saudara dan saya. Haleluya. Sehingga Bapak Ibu kita berjalan Immanuel. Ada persoalan, haleluya. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Persoalan hidup tidak akan mempengaruhi Yusuf dan Maria. Persoalan hidup pun tidak akan mempengaruhi saya dan saudara untuk terus melangkah bersama Tuhan sampai di keabadiannya. Haleluya. Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdiri. Saya rindu dan kita menyanyi satu pujian. Haleluya. Oleh setiap hati kami
yakin Tuhan, firman Tuhan berkata penyertaan itu sempurna dalam hidup saya dan saudara. Adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini sedang dalam pergumulan berat, sedang dalam